Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya penyesalan pelaku pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, serta seorang wanita muda tewas dibakar kekasih di Bangkalan, Jawa Timur. Bersama saya Reni Armsari, inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, seorang anggota polisi aktif tega menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas di Bogor, Jawa Barat. Usai menganiaya ibunya hingga tewas dengan menggunakan tabung gas 3 kg, sang oknum polisi sempat melarikan diri meski akhirnya berhasil diamankan. Ya pemirsa, setelah beberapa waktu berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi remaja pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ya, kita ke informasi lain pemirsa, seorang polisi dan warga disiram air keras oleh pelaku tawuran saat berupaya membubarkan tawuran yang terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya kedua korban mengalami luka bakar serius. Sebuah rekaman CCTV kasus dugaan penembakan oknum polisi terhadap siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah menjadi bukti baru kasus penembakan yang menewaskan satu orang siswa ini. Dari rekaman tersebut terlihat jelas polisi menembaki pengendara motor yang diduga para korban secara membabi buta. Pemirsa, aksi dua kawanan curanmor yang menggasak sepeda motor di depan korbannya terekam kamera pengawas di Koja, Jakarta Utara. Kedua pelaku dengan mudah membawa kabur motor curian karena kunci masih menempel dan korban hanya bisa tercengang. Warga digegerkan dengan penemuan sesosok tubuh perempuan dalam kondisi tewas terbakar. Hasil olah TKP terungkap korban dibakar oleh kekasihnya yang masih berstatus mahasiswa. Pemirsa, razia pekerja seks komersial yang dilakukan petugas gabungan di Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berakhir ricuh lantaran ditolak oleh warga. Bahkan sempat terjadi ketegangan dan terdengar tembakan peringatan ke udara yang diletuskan oleh petugas. Nekat mencuri handphone di sebuah konter, seorang residivis pencurian di Sukabumi, Jawa Barat dikeroyok oleh warga. Pengeroyokan terjadi setelah aksi pelaku terekam CCTV dan diketahui oleh penjaga konter. Berulang kali mencuri barang dagangan di sebuah toko sembako di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dua orang pria ditangkap polisi. Mirisnya motif pencurian lantaran pelaku kecanduan judi online dan membeli narkoba. Mengenakan kaos perguruan silat dan terlibat saling ejek, dua kelompok remaja berkelahi dengan membawa pistol di Blora, Jawa Tengah. Rupanya pistol yang digunakan menakut-nakuti lawannya itu adalah korek api yang berbentuk senjata api mainan. Seorang perempuan terekam CCTV mencuri sepasang sepatu di kosan mahasiswa di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku diduga emak-emak yang kerap mendatangi rumah warga untuk meminta beras sambil membawa karung. Pemirsa, 50 lapak bekas gusuran di kawasan Salemba, Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi ludes di Amuk si Jago Merah. Insiden tersebut juga mengakibatkan seorang pria penderita stroke tewas terjebak di dalam musola karena tak mampu menyelamatkan diri. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta pada Senin sore mengakibatkan sebuah pohon tumbang menimpa 3 ruko, 4 motor dan 2 mobil. Proses evakuasi korban yang terjebak dalam mobil berlangsung dramatis hingga harus menggunakan alat berat. Pemirsa, akibat mengalami gagal pengereman, sebuah angkutan kota terperosok ke saluran air di perlintasan rel kereta api Pademangan, Jakarta Utara. Selain menimbulkan kemacetan, kecelakaan tunggal ini juga mengganggu perjalanan KRL komuter lain. Sebuah pikap terguling dan terbakar usai bersenggolan dengan bis ugal-ugalan di Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Pikap ludes dilalap api namun supir selamat dan mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri. Warga di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dihebohkan dengan terbakarnya sebuah bis yang sudah rusak dan tak lagi beroperasi. Naas dalam insiden itu seorang pria yang diduga memiliki gangguan jiwa tewas di dalam bis yang terbakar.
Hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah mengakibatkan jembatan penghubung dua kecamatan ambrol. Rusaknya jembatan tersebut membuat aktivitas warga setempat terganggu karena jembatan tak bisa dilintasi. Ya, dari mancanegara pemirsa, tragedi yang menelan korban jiwa di dunia sepak bola kembali terulang. Kericuan dalam sebuah pertandingan sepak bola di kota Zerekore, Guinea memaksa aparat keamanan melontarkan gas air mata hingga memicu kepanikan penonton. Tindakan ini mengakibatkan sekitar 56 orang tewas setelah berdesak-desakan keluar dari stadion hingga banyak yang terhimpit dan terinjak-injak. Aksi unjuk rasa pihak oposisi di kota Tbilisi, Georgia masih terus berlanjut. Massa oposisi yang pro-barat memprotes pemerintahan yang dikuasai Partai Georgian Dream karena dianggap melakukan kecurangan dalam pemilu 26 Oktober lalu serta menghalangi Georgia bergabung dengan Uni Eropa. Ya, pasca diterjang banjir bandang yang dipicu badai Bora, warga Pulau Wisata Rhodes di Yunani mulai membersihkan puing-puing dan lumpur yang berserakan di hampir seluruh wilayah. Sebelumnya banjir bandang memporak-porandakan wilayah di Pulau Wisata populer itu dan memaksa otoritas setempat mengevakuasi 80 warga dari wilayah tersebut. Sebuah mikrobus yang ditumpangi puluhan pelajar terguling. Para korban dievakuasi ke rumah sakit. Informasi selengkap. Pemirsa, 7 pelajar SMA terluka dan dievakuasi ke rumah sakit setelah mikrobus yang ditumpanginya terguling di kawasan hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Supir mikrobus hilang kendali saat hendak mendahului truk di depannya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okeson.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Halo, selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Reni Arumsari, berikut buletin Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, Propam Polres Bogor berhasil menangkap oknum anggota polisi yang membunuh ibu kandungnya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Pelaku membunuh ibu kandungnya dengan cara memukul kepala korban dengan tabung gas 3 kg. Pemirsa, remaja pembunuh ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Meski masih di bawah umur, tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Ya, sementara itu pemirsa, salah satu perwakilan keluarga besar korban pembunuhan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengungkapkan pelaku dibesarkan dalam keluarga yang penuh kehangatan. Ia juga menyebut pelaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ayahnya. Pemirsa, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembakaran wanita muda hingga tewas di Bangkalan, Jawa Timur. Sebelum dibakar, pelaku yang juga kekasih korban sempat menikam korban beberapa kali di lokasi. Pemirsa, tabrakan truk box dengan truk tangki terjadi di Jalan Pantura, Pati, Rembang. Kerasnya benturan menyebabkan kernet dan supir truk box meninggal, sementara diduga menerobos palang pintu kereta api Purwosari, Kediri, Jawa Timur, sebuah minibus tertabrak kereta api. Pemirsa, sebuah mobil pickup terguling dan terbakar usai bersenggolan dengan bis di tol Tangerang Merak, Cikupa, Tangerang pada Senin siang. Diduga remblong angkutan kota Jaklingko terperosok ke saluran air di pintu perlintasan rel kereta api Mangga 2 Raya pada Mangan, Jakarta Utara. Ya, kita ke dunia sepak bola pemirsa. Jelang Piala AFF 2024 ada 23 pemain timnas yang sudah bergabung mengikuti pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Sementara pelatih Sinteyong mencoret 4 nama dari pemusatan latihan timnas karena cedera dan sakit. Pemirsa, The Red Devils Manchester United meraih kemenangan besar di kandang sendiri saat melawan Everton. Sementara rival sekotanya yaitu Manchester City kalah dari Liverpool. Sementara pemirsa, Chelsea berhasil menaklukkan Aston Villa di kandang sendiri. The Blues membuat bungkam tamunya dengan 3 gol tanpa balas. Ya, Real Madrid memetik kemenangan kala melawan Getafe.
Kemenangan ini sekaligus membuat El Real selisih 1 poin dengan Barcelona yang memimpin klasemen La Liga sementara. Sementara itu, Juventus pemirsa harus rela berbagi skor imbang 1-1 oleh tuan rumah Lecce dalam lanjutan Serie A Italia. Anak asuh Thiago Motta lengah di akhir laga sehingga kebobolan pada injury time. Kita ke informasi lain pemirsa, serangan genosida Zionis Israel menewaskan 3 orang relawan dari World Central Kitchen. Militer Zionis Israel telah berulang kali melakukan serangan terhadap relawan kemanusiaan di Gaza sejak Oktober 2023. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner pedas, wajib mencoba menu bebek ganas di Lumajang, Jawa Timur. Daging bebek yang kaya akan rempah berpadu dengan bumbu ganas yang menggunakan 80 cabai rawit. Berikut liputannya. Warga Karawang, Jawa Barat heboh menyambut kedatangan Presiden Prabowo usai meninjau budidaya ikan nila. Jangan kemana-mana, Buletin S Pagi kembali. Pemirsa, lapak bekas bangunan gusuran Pasar Pojok Pramuka di Jalan Salimba Raya, Senen, Jakarta Pusat terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan membakar habis puluhan lapak. Aksi massa bertajuk Reuni 212 kembali digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta kemarin. Dalam pidatonya, Habib Rizik Sihab meminta masyarakat jangan terpecah belah buntut dari Pilpres dan Pilkada. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi viralnya bansos bertuliskan bantuan Wapres Gibran beberapa waktu belakangan. Menurutnya bansos yang diberikan Gibran merupakan bantuan dari pemerintah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga Karawang, Jawa Barat usai meninjau budidaya ikan nila. Saat menyapa warga, Presiden disambut seorang anak lelaki berbaju loreng. Tim Partai Koalisi Bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Maximus Tipagau, Peggy Patricia Patipi, mengumumkan hasil kemenangan sementara perhitungan suara di beberapa distrik pada Pilkada Mimika 2024. Pasangan nomor urut 2 ini mengklaim keunggulannya dibandingkan 2 paslon lainnya pada Pilkada Kabupaten Mimika. Coba Anda bayangkan pemirsa, menyantap nasi hangat dengan lalapan sayur, ikan wadar goreng, dan sambal di tengah hawa sejuk Gunung Bromo. Sederhana tapi spesial. Inilah yang ditawarkan sebuah warung di jalur Pasuruan menuju Gunung Bromo. Berikut liputannya. Menikmati keindahan panorama wisata senja menjadi salah satu pesona wisata alam yang ditawarkan Puncak Pulau Klah, Kota Sabang, Aceh. Di tempat ini para pengunjung bahkan rela menghabiskan waktu untuk bisa menyaksikan momen matahari terbenam dari ketinggian. Anda penasaran? Berikut liputannya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okeson.com seperti tertera di layar kaca. Jangan lupa pemirsa, saksikan program Kriminal Gerbek sesaat lagi. Saya Reni Aramsari pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.